Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Aulia dengan NIM 2355050 dari kelas K mata kuliah Sosiologi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi lembaga, ciri-ciri lembaga, dan sebagainya pada kasus keterbatasan sarana transportasi pemasaran ternak di Pulau Sapudi, Madura. Meningkatnya populasi sapi di daerah Kepulauan Sapudi membuat pasokan daging sapi di Pulau Madura tidak akan terjadi kelangkaan. Bahkan, dari banyaknya sapi yang dihasilkan, ratusan sapi dari Pulau Sapudi juga dikirim ke luar kota, seperti ke Kalimantan dan sebagainya. Pengiriman sapi ke Kalimantan memang tidak banyak dikarenakan biaya transport pengiriman ke Kalimantan yang cukup tinggi. Namun, bisa dipastikan setiap bulan diprediksi ratusan sapi dari Pulau Sapudi bisa dikirim ke Kalimantan. Selanjutnya ada fungsi lembaga. Yang pertama, sebagai pengendali sosial, di mana pemerintah daerah berperan dalam mengendalikan aktivitas perdagangan ternak melalui peraturan perizinan dan pengawasan terhadap kualitas ternak yang akan dipasarkan. Yang kedua, ada pemenuhan kebutuhan dasar di mana pemerintah di daerah tersebut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, ada sosialisasi di mana Dinas Peternakan, Koperasi Peternakan, dan kelompok tani memiliki peran penting dalam mensosialisasikan informasi mengenai teknik beternak yang baik serta akses pasar yang lebih luas. Yang keempat, menjaga identitas dan solidaritas, di mana koperasi peternakan dapat berperan penting dalam memperkuat identitas dan solidaritas di antara anggotanya. Dan yang terakhir, ada penyelesaian konflik, di mana koperasi peternakan dan pemerintahan daerah berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik peternakan terkait pembagian hasil penjualan dan penggunaan fasilitas bersama. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, orientasi pada ekonomi lokal, di mana mencangkup mata pencarian utama, interaksi ekonomi, dan pengaruh terhadap kesejahteraan. Yang kedua, ada nilai-nilai budaya yang kuat, di mana mencangkup pengetahuan lokal, praktik budaya, dan identitas komunitas. Yang ketiga, ada struktur sosialnya yang kokoh, di mana mencangkup kelompok sosial, sistem pembagian tugas, dan sistem pendukung. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan, di mana mencangkup tantangan pasar, inovasi, dan keterbukaan terhadap perubahan. Dan yang terakhir, ada ketergantungan pada sumber daya alam, di mana mencangkup pemanfaatan lahan, ketersediaan udara, dan pengaruh musim. Oke, selanjutnya analisis kooperatif dan analisis fungsional. Untuk analisis kooperatif yaitu membandingkan dengan daerah-daerah yang memiliki infrastruktur transportasi yang lebih baik yang dapat dijadikan sebagai patokan. Untuk analisis fungsional yaitu lembaga kemasyarakatan yang dapat menjadi wadah untuk mensosialisasikan pentingnya perbaikan infrastruktur transportasi dan memobilisasi masyarakat untuk bersama-sama. Selanjutnya, conformity dan deviation, di mana deviation pada kasus saya yaitu yang pertama, masyarakat menerima harga jual ternak yang rendah karena keterbatasan dari transportasi. Yang kedua, peternak mengubah pola produksi ternaknya untuk menyesuaikan dengan keterbatasan transportasi. Yang ketiga, peternak menggunakan transportasi yang kurang baik. Lembaga yang berkuasa dan lembaga yang menguasai pada kasus saya, untuk lembaga yang berkuasa yaitu camat di Pulau Sapudi yang memiliki kekuasaan untuk memerintah masyarakat yang ada di Pulau Sapudi.
Untuk lembaga yang dikuasai yaitu masyarakat yang berkewajiban untuk menjalankan perintah-perintah dari lembaga yang berkuasa. Cara lembaga yang berkuasa untuk mendapatkan kekuasaannya yaitu bersifat formal di mana sesuai dengan aturan pemerintah dan bersifat informal di mana nanti calon camat akan pergi ke masyarakat untuk penyuluhan agar calon camat tersebut mendapatkan banyak suara. Selanjutnya, saluran dari kekuasaan. Yang pertama ada politik, di mana kekuasaan camat berasal dari masyarakat melalui pemilihan. Yang kedua ada tradisional, di mana calon camat nantinya perlu mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dalam mengambil keputusan karena di Pulau Sapudi adat istiadat masih sangat kuat. Dan yang terakhir ada ideologi, di mana calon camat yang berasal dari partai tertentu, ideologi partai tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh calon camat. Selanjutnya, sumber-sumber dari kekuasaan. Yang pertama ada formal, di mana calon camat yang sudah memenuhi kriteria yang sudah berpendidikan, sudah memiliki pengalaman kerja, dan sebagainya. Yang kedua ada informal, di mana kekayaan dan harta benda yang dimiliki oleh calon camat juga dapat mempengaruhi keluasan untuk bergerak dan mempengaruhi pihak lain. Hubungan antara camat dan masyarakat di Pulau Sepudi. Yang pertama ada kekuasaan ganjar, di mana masyarakat cenderung lebih kooperatif apabila mereka melihat adanya manfaat langsung. Yang kedua ada kekuasaan koersif atau pemaksaan, di mana masyarakat cenderung lebih kooperatif apabila mereka mendapatkan ancaman, contohnya ancaman terkait penundaan bantuan dan sebagainya. Dan yang terakhir ada kekuasaan resmi, di mana masyarakat kooperatif karena masyarakat memiliki kesadaran bahwa lembaga tersebut memiliki kewajiban untuk memerintah. Selanjutnya ada unsur-unsur kekuasaan. Untuk yang pertama ada pemujaan, di mana masyarakat akan lebih timbul kepatuhan karena apa yang diperbuat lembaga tertinggi dianggap benar. Dan yang kedua ada kepercayaan, di mana masyarakat akan lebih timbul kepatuhan karena masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap sistem kekuasaannya. Selanjutnya ada cara untuk mempertahankan kekuasaan dari lembaga yang menguasai. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap publik. Yang kedua, membangun relasi yang kuat dengan masyarakat yang ada di Pulau Sapudi. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk wewenang. Yang pertama, ada wewenang resmi, karena dalam lembaga tersebut ada aturan-aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi. Yang kedua, ada wewenang rasional, karena lembaga yang berkuasa sudah berdasarkan sistem hukum yang sudah diakui. Yang ketiga, ada wewenang menyeluruh, karena lembaga yang berkuasa tidak dibatasi oleh bidang-bidang tertentu. Dan yang terakhir, ada wewenang pribadi, karena lembaga yang berkuasa dibutuhkan sifat solidaritas antar anggotanya agar dapat mencapai tujuan bersama. Kebijakan-kebijakan utama dalam sektor peternakan. Yang pertama ada perizinan usaha, di mana peternak kecil di Pulau Sapudi tidak harus melakukan perizinan usaha. Yang kedua ada pengendalian penyakit, di mana sebagian dari peternak kecil yang ada di Pulau Sapudi melakukan program vaksinasi, tetapi hanya sebagian karena ada yang terkendala biaya. Yang ketiga ada pengawasan produksi, di mana peternak kecil di Pulau Sapudi masih kurang dalam pengawasan produksinya. Yang keempat, distribusi pakan, di mana peternak kecil di Pulau Sapudi tidak ada ketersediaan pakan yang banyak karena biasanya hanya membeli dengan terbatas. Dan yang terakhir ada impor ternak. Nah, di Pulau Sapudi tidak pernah mengimpor ternak karena
ternak tersebut memang asli dari Pulau Sapudi. Kendala-kendala yang dihadapi oleh peternak yang pertama adalah prosedur perizinan yang kompleks. Karena banyaknya peraturan dan persyaratan sehingga peternak bingung. Yang kedua ada lambatnya prosedur perizinan, di mana prosedur perizinan yang panjang serta sumber daya manusia yang kurang menyebabkan perizinan menjadi sangat lama. Yang ketiga ada kendala biaya. Adanya biaya-biaya tambahan yang telah ditetapkan menambah beban finansial bagi peternak. Pengaruh regulasi dan birokrasi. Yang pertama pada produktivitas, di mana regulasi yang baik akan mendorong peternak untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar. Sebaliknya, apabila birokrasi kaku akan sulit untuk mengembangkan produk peternakan. Yang kedua, pada efisiensi, di mana regulasi terkait keamanan pangan dapat melindungi konsumen dari produk yang berbahaya. Sedangkan birokrasi pada saat mengurus perizinan yang lama akan menghambat peternak untuk melakukan produksi lainnya. Yang terakhir, pada daya saing, di mana regulasi yang jelas akan membuka peluang akses pasar yang lebih luas juga. Sedangkan birokrasi yang kurang jelas dapat menghambat akses perluasan pasar. Apakah proses birokrasi mendukung atau menghambat? Untuk proses birokrasi yang ada pada saat ini yaitu menghambat. Menghambat pada produktivitas, efisiensi, dan daya saing peternak kecil. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas peraturan, lambatnya proses perizinan, dan sebagainya. Peran instansi pemerintah. Peran instansi pemerintah pada kasus saya yaitu menyediakan koperasi peternak agar meningkatkan daya tawar dalam pemasaran, membuka akses pasar yang lebih baik, serta menyediakan pengobatan massal pada ternak. Nah, apakah pelayanan tersebut sudah cukup mendukung? Sebenarnya dari segi pemasaran sudah cukup mendukung, tetapi akses sarananya yang belum tercukupi dikarenakan di Pulau Sapudi masih menggunakan jalur laut dengan perahu yang bukan khusus hewan, melainkan perahu pengangkut barang yang dimodifikasi. Selanjutnya ada sumber-sumber permasalahan. Sumber-sumber permasalahan yang menyebabkan munculnya kasus saya yaitu perubahan ekonomi, perubahan sosial, perubahan teknologi, perubahan kebijakan, dan faktor alam. Faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama ada faktor geografis dan alam, yang kedua ada faktor ekonomi, yang ketiga ada faktor sosial budaya, yang keempat ada faktor kebijakan, dan yang terakhir ada faktor teknologi. Selanjutnya ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Untuk faktor pendorong ada kemiskinan dan ketimpangan, migrasi, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan. Untuk faktor penghambat ada koperasi dan organisasi, ada pemerintah dan kebijakannya, serta pendidikan dan pelatihan. Tahapan-tahapan perubahan sosial. Yang pertama ada tahapan kontak sosial, di mana masyarakat bergantung pada transportasi yang terbatas. Yang kedua ada tahapan ketegangan, di mana peternak mengalami kesulitan dalam mengatur pasar yang lebih luas. Yang ketiga ada tahapan adaptasi, di mana peternak bisa mencari cara untuk memasarkan ternak-ternaknya. Yang keempat, tahapan perubahan institusional, di mana pemerintah daerah mulai merancang kebijakan yang mendukung perbaikan sarana transportasi. Yang kelima, ada tahapan internalisasi, di mana masyarakat mulai terbiasa dengan sistem transportasi yang lebih baik. Dan yang terakhir ada tahapan stabilisasi, di mana masyarakat menyesuaikan diri dengan sistem transportasi yang baru ada. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial. Yang pertama itu ada perubahan ekonomi, di mana ketika sarana terbatas, maka biaya distribusi menjadi lebih tinggi.
dan ternak mencapai pasar dengan harga yang wajar. Nah, hal ini yang menyebabkan keuntungan peternak di Pulau Sapudi lebih rendah daripada peternak di daerah lain. Yang kedua, ada perubahan sosial dan struktur masyarakat. Karena adanya kesulitan dalam mengakses pasar, peternak akan saling berbagi informasi dan manfaat transportasi yang ada. Pembentukan kelompok peternakan ini menunjukkan adanya perubahan dalam hubungan sosialnya. Yang terakhir, ada perubahan pola pikir masyarakat. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan dalam memasarkan ternaknya karena terkendala transportasi, peternak akan memikirkan cara-cara baru yang lebih efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.